Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggi Maulani. Di sini saya akan bersharing session tentang interaksi sosial dalam desain interaksi dan kognisi manusia. Untuk yang pertama, yaitu mengenai interaksi sosial dalam desain interaksi. Nah, interaksi sosial dalam desain interaksi ini merujuk pada cara pengguna berinteraksi dengan antarmuka digital atau sistem yang melibatkan aspek sosial atau berbagi informasi dengan orang lain. Nah, perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi sosial. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi dalam membantu proses interaksi sosial. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Jadi, melalui platform media sosial, orang dapat membangun dan memelihara jaringan sosial yang lebih besar daripada yang mungkin dilakukan secara fisik. Nah, ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dengan minat dan latar belakang yang sama di seluruh dunia. Nah, untuk kekurangannya, yaitu pengguna ponsel atau perangkat selama pertemuan sosial langsung dapat mengganggu komunikasi dan mengurangi kualitas interaksi manusia. Kemudian, selanjutnya, mengenai perubahan dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial. Nah, perubahan yang muncul yaitu orang lain lebih cenderung memelihara hubungan sosial mereka melalui media sosial dan pesan daripada pertemuan langsung. Contohnya, berinteraksi melalui pesan chat atau melalui pesan online dan juga tatap muka melalui online seperti video call. Kemudian, adapun aplikasi yang saat ini saya gunakan untuk berinteraksi sosial yaitu menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini merupakan layanan berbasis web yang berarti pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah melalui perambanan web mereka. Jadi, tidak perlu mengunduh atau menginstal aplikasi tambahan karena si Google Meet ini dapat diakses melalui link yang telah dibuat dan pembuatan linknya juga sangat gampang dan sudah disediakan fiturnya. Nah, beberapa fitur lanjutan di Google Meet hanya tersedia dalam versi berbayar. Ini termasuk ke dalam kelemahan atau sedikit kesulitan bagi pengguna Google Meet yang tidak melakukan atau melanjutkan versi berbayarnya. Jadi, contohnya seperti batas waktu dalam pertemuan gratis dan beberapa fitur tambahan. Nah, kemudian ada kognisi manusia. Nah, istilah yang mengacu pada berbagai proses mental dan fungsi otak yang melibatkan pemahaman, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Jadi, kognisi ini mencakup berbagai aspek seperti persepsi, pemikiran, ingatan, pengembalian keputusan, bahasa, dan masalah yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Nah, ada beberapa strategi yang saya gunakan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam mengingat sesuatu. Nah, untuk yang pertama yaitu membuat catatan. Nah, jadi saat mendengarkan atau membaca materi, kita dapat membuat catatan yang mencakup poin-poin utama. Karena menuliskan informasi dengan tulis tangan dapat membantu meningkatkan kemampuan mengingat. Kemudian ada konsentrasi dan perhatian. Nah, jadi kita dapat mencoba untuk fokus sepenuhnya pada materi yang dipelajari dan menghentikan gangguan seperti ponsel atau media sosial yang dapat mengganggu perhatian. Jadi, ketika materi dijelaskan, kita
perlu berkonsentrasi dan memperhatikan apa yang dijelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu berinteraksi dengan materi. Nah, aktif terlibat dengan materi yang dipelajari ini dapat melibatkan pembacaan kritis, pertanyaan, diskusi, atau membuat catatan sampingan. Nah, kemudian ada aplikasi yang saya gunakan yaitu Canva. Namun, Canva ini memiliki beberapa kekurangan atau membuat kesulitan bagi penggunanya, termasuk saya sendiri, yaitu pertama, biaya berlangganan. Jadi, Canva ini menawarkan layanan gratis, akan tetapi mereka juga memiliki opsi berbayar, termasuk Canva Pro. Jadi, beberapa fitur lanjutan dan elemen grafis premium hanya tersedia dengan fitur berlangganan yang harus dipertimbangkan juga untuk pemakaiannya, karena ini tergantung kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam kolaborasi. Jadi meskipun Canva Pro memungkinkan beberapa fitur kolaborasi, nah kolaborasi lebih canggih seperti yang ditawarkan oleh perangkat lunak desain profesional mungkin kurang lengkap di Canva ini. Mungkin cukup sekian untuk sharing session mengenai beberapa pengalaman dan penggunaan dalam suatu perkembangan teknologi informasi yang saya dapatkan dan saya ketahui. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalian dapat atau teman-teman dapat mencari sendiri tentang beberapa perkembangan teknologi informasi lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.